Assalamualaikum semuanya. Kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Kita akan mempelajari sistem pernapasan hewan. Materi ini terdapat dalam tema 2, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5 sekolah dasar. Hewan termasuk salah satu makhluk hidup yang bernafas seperti halnya manusia, sehingga setiap hewan memiliki alat pernapasan tersendiri. Alat pernapasan pada hewan ini disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Dari sekian banyak jenis hewan, ada beberapa hewan yang memiliki alat pernapasan khusus seperti cacing tanah dan ikan. Apa sajakah alat pernapasan yang ada pada hewan? Langsung saja kita pelajari ulasannya. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan habitatnya. Untuk sistem pernapasannya meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari hari ini yaitu cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, kemudian reptil, burung, dan yang terakhir yaitu mamalia. Sistem pernapasan pada hewan yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing ini bernapas melalui permukaan kulit. Permukaan kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing lebih menyukai tempat yang lembab untuk menjaga kulitnya selalu basah dan berlendir. Ketika udara masuk, oksigen diikat oleh darah. Pada darah tersebut terdapat hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sama halnya dengan oksigen, karbon dioksida pun dikeluarkan melalui permukaan kulit cacing. Sistem pernapasan hewan selanjutnya yaitu serangga. Serangga merupakan kelompok dengan jumlah terbesar dalam kerajaan hewan, seperti semut, kupu-kupu, belalang, tawon, kumbang, kemudian nyamuk, capung, dan yang lainnya. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuhnya. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Di dalam tubuh serangga terdapat spirakel, yaitu pori-pori kecil di permukaan tubuh. Baik itu oksigen ataupun karbon dioksida pasti akan melalui lubang spirakel dalam proses sistem pernapasan pada serangga. Kita berlanjut pada sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kita bisa perhatikan pada gambar yang paling atas, insang ikan terdapat tepat di belakang rongga mulut
pada kedua sisi kepala ikan. Nah, insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau istilahnya operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Dan juga pada insang ini terdapat pembuluh darah yang halus. Fungsinya pembuluh darah itu adalah untuk menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Selain itu juga, insang memiliki fungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk gambar yang paling bawah, gambar ini memperlihatkan cara bernapasnya ikan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Ketika tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Nah, pada saat itulah air terisap masuk. Ketika rongga mulut menyempit dan mulut menutup, pada waktu ini tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Pada saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Sekarang kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan amfibi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hewan amfibi itu merupakan hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Contoh dari hewan amfibi ini yaitu katak. Ketika masih berupa kecebong, hewan ini hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Ketika menjadi katak dewasa, katak ini bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit, dan insang yang ada di dalam tubuhnya menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen nantinya diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, buaya, biawak, dan yang lainnya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru ini sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Paru-paru buaya memiliki kompleksitas yang lebih rumit. Terdapat beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada buaya juga memiliki lubang hidung yang dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Sistem pernapasan hewan berikutnya adalah sistem pernapasan pada burung.
Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian masuk ke pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara pada burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari pundi-pundi udara. Kelompok hewan yang terakhir yaitu kelompok mamalia. Hewan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Hewan yang termasuk pada mamalia darat diantaranya ada kambing, sapi, kerbau, kuda, kucing, dan yang lainnya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Untuk proses mengeluarkan karbon dioksida pun dikeluarkan melalui jalur yang sama. Jenis mamalia yang kedua yaitu mamalia air. Hewan yang termasuk pada mamalia air adalah lumba-lumba dan ikan paus. Hewan ini bernapas menggunakan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat hewan ini menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Pada saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bagaimana bisa dipahami mengenai sistem pernafasan hewan ini? Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Setelah kita mempelajari tentang sistem pernapasan hewan, coba tuliskan 5 nama hewan yang bernapas menggunakan paru-paru dari kelompok mamalia. Kemudian 5 hewan yang bernapas dengan insang dari kelompok ikan, dan 5 nama hewan yang bernapas menggunakan trakea dari kelompok serangga. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.